harapan saya untuk calon presiden yang nanti akan naik mungkin lebih saya nggak boleh sih, saya nggak akan ngomong kayak lebih support atlet ya, tapi mungkin lebih ke bukan apa ya, kayak peluang lebih gimana ya, menaikkan budaya olahraga gitu, apalagi ke anak-anak karena dengan memfasilitasi kayak olahraga ini sejak dini mungkin nanti bakal kayak kualitas anak muda kita lebih baik, ada bibit-bibit juga karena menurut saya kayak olahraga yang maju dari sebuah negara itu pasti asalnya kan dari kayak anak-anak kecil yang difasilitasi gitu. Kayak lebih dari bawahnya gitu. Nah Kak, ini bicara sedikit dengan karir Kakak terakhir kalau nggak salah SEA Games perunggu ya? Iya. Ya, 21 ya di Vietnam itu Kak. Nah itu Kakak sendiri memaknainya gimana sih Kak? Mengingat tadi bicaranya mau menutup karir ya di cabang olahraga renang. Terus Kakak memaknainya gimana Kak? Untuk prestasi terakhir kemarin itu Kak? Bergu ya Kak kalau nggak salah kemarin ya? Iya. Jujur beberapa tahun belakangan ini dibanding awal-awal saya berenang itu lebih mellow aja sih. Oh ternyata karena 2021 pun itu sebenarnya saya udah terakhir kayak mau lagi secara memang ditawarin jadi waktu pas 2022 SEA Games itu jadi kayak mencoba dan kayak masih bisa ya. Nah di situ sih titik yang mungkin tadi itu yang membuat saya oke, tahun 2024 ini masih bisa yang benar-benar yang terakhir dan jujur 2 tahun ini saya merasa benar-benar ngerasain kayak ini ya, cinta ini ya saya kayak ngelakuin itu saya jadi penuh passion. Kalau dulu mungkin pas masih muda kayak udah malas tapi sekarang kayak tiap bulan lagi kayak saya terbangun dengan semangat gitu. Iya. Memaknai kayak tau gak sih kalau misalnya udah tahu nih akhirnya aku ini jadi harus tiap hari jadi bermakna. Iya. Ini kan bicara juga kalau renang ini kan perenang-renang muda ini kan rata-rata half blood ya Kak. Nah, ya Kakak ini bukannya kita menjelekkan yang punya keturunan. Kalau menurut Kakak ini cabang renang yang ada keturunan ini menurut Kakak seperti apa Kak? Apa mungkin harusnya lokalnya jauh lebih diperhatikan atau menurut Kakak sendiri? Enggak sih. Kalau saya melihatnya dari sisi yang kayak lebih ke tertantang. Mungkin kadang tuh kalau misalnya yang saya tahu ya di renang misalnya nih kita satu latihan berenang lesnya 200 bebas 210 terus tiba-tiba ada satu muncul 206 tiba-tiba semuanya juga naik jadi memunculkan persaingan itu ya kalau memang mereka bisa naikin standar terus kita juga mereka kayak why not jadi kita ya kayak saling ngangkat aja sih saling buat motivasi gitu dia bisa gitu. Tapi kalau ngeliat sendiri Kak untuk bibit di Indonesia sendiri Kak untuk cabang olahraga renang ini kalau kita sih sebenarnya ngelihatnya kalau di cowok ya masih ini kan ya Kak Siman ya kan terus Kak Gagarin gitu. Nah itu kalau ngeliat ke bawahnya Kak menurut Kakak? Mungkin kalau yang dulu yang latihan saya tahun 93 itu kan bareng semua juga 94 ya itu memang kita kayak seret gitu. Kalau yang sekarang juga banyak tapi lebih ke pisah-pisah. Cuman menurut saya ada banget sih potensinya. Jadi memang saya juga bingung sih itu masalahnya ya tinggal atletnya ini mau ngejar itu kali kan? Itu mungkin masalah mental ya karena di berenang itu kita nggak setiap tahun kayak Siman gitu atau teman-teman latihan kita dulu ada tahun-tahun dimana kita 3 tahun 4 tahun kita nggak improve jadi tahan nggak gitu nggak latihan tapi kayak tiap tanding kayak nggak 4 tahun gitu itu sih itu yang menjadi kendala mungkin ya. Terakhir Kak sebagai senior Kak kira-kira pesannya buat perenang-perenang muda gitu Kak yang ingin meniti karir di cabang olahraga renang mungkin kalau mungkin sekarang pemikirannya renang udah jarang kali Kak ya mungkin mau ke basket olahraga sepak bola atau nah Kakak punya pesan Kak kira-kira apa?
Kalau dari saya pribadi, Iya. karena Iya. saya pernah, menurut saya renang itu bisa membuka, ya dari pengalaman saya buka banyak jalan gitu. Satu, kita simpelnya kalau dulu saya sebenarnya dari kecil kayak kita bisa jalan-jalan nih ke negara ini gratis buat teman-teman Iya. kan. Dua, saya bisa dapat beasiswa, apalagi waktu itu sebelum beasiswa kan di US. Jadi itu tuh ada gitu loh jalannya harus tuh. Ya pokoknya renang tuh kasih saya banyak peluang di hidup dan kalau misalnya saya buat yang muda-muda itu lebih ke ini sih salah satu penyesalan saya ya, makanya jadi saya selalu pesan ke junior saya kayak apa yang kamu punya sekarang masih muda jangan take it for granted. Lakuin itu benar-benar setelah hati gitu. Dan harus punya goal, harus punya mimpi yang besar. Itu sih berani mimpi besar. Jangan cuma kayak jalan jadi deh tahun ini kayak harus punya goal. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.